Persembahan aksi Pangyu Gereja Toraja dijalankan 2 kali setahun, yaitu April dan Oktober, untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang telah pensiun. Mohon kepada majelis gereja untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangyu di kantor jemaat dan dibagikan kepada segenap anggota kelompok selnya. Tambahan warta, berita PPKT. Pertemuan bulanan PPKT Klasis Serantepao dilaksanakan hari Jumat 25 April pukul 4 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan dengan tema The Power of Love, atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPKT. Diucapkan terima kasih. Untuk mendapat informasi yang lebih lengkap, silakan Bapak Ibu membaca warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus benar-benar telah mati oleh karena dosa-dosa kita. Tapi Kristus sungguh telah bangkit. Dan itulah yang kita rayakan pada saat ini. Itulah berita sukacita yang bergema pada pagi itu. Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya mendengarkan berita itu dari malaikat, bahkan menyaksikan sendiri kubur Yesus yang sudah kosong. Salah satu bukti kebangkitannya. Janganlah takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Begitulah kata-kata malaikat. Berita sukacita itulah yang menghimpunkan kita pada saat ini dalam suatu ibadah dengan tema segala sesuatu telah ditaklukkannya. Marilah kita juga serukan. Kita bangkit berdiri dan kita lantunkan pujian Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema,
yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Paskah. Kebangkitan Kristus menaklukkan segalanya. Itulah yang meneguhkan sukacita dan pengharapan dalam kehidupan kamu. Selamat Paskah juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus menaklukkan segalanya. Kuasa dosa dan maut telah ditaklukkannya. Kuasa kebangkitannya lah yang kita butuhkan. Mungkin ada di antara kita yang masih mengikatkan diri pada kuasa dosa. Rasanya sulit melepaskan diri dari cengkraman dosa yang mengerikan itu. Karena itu datanglah kepada Yesus. Dia telah memberikan pengampunan. Kebangkitannya pasti melepaskan ikatan-ikatan kuasa dosa dalam hidupmu. Mari bersama kita hening sejenak. Marilah katakan, Kasihanilah dan ampunilah saya yang berdosa ini. Kepadamu hanya
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Tapi bangkit hari ketiga. Dari salib yang mati dikubur, tapi bangkit hari ketiga. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dari salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-28 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian firman Tuhan ini. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, kita bermazmur secara alternatif Majelis Gereja dan Jemaat dari Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 13 sampai 25 kita baca secara alternatif antara majelis gereja dan semua warga jemaat. Kita mulai dari majelis gereja. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata,
selama-lamanya kasih setia. Ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemunculan. Amin. Kita sambut dengan pujian Mazmur, pujilah kebajikan Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kau harun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Jemaat Tuhan bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pagi hari ini dalam sukacita Paskah yang boleh kita nikmati bersama. Dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25, kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-34, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34, dan dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, betapa Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Bahkan kuasa-Mu ya Tuhan telah Engkau nyatakan menaklukkan, mengalahkan kuasa maut. Melalui peristiwa kebangkitan Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Sebagai bukti yang nyata bahwa sungguh Engkau Allah, Allah yang telah berkuasa atas maut. Menjadi kabar sukacita bagi kami segenap orang yang percaya bahwa kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus
telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami. Itulah menjadi tanggung jawab kami bersama untuk juga menyaksikan dalam dunia ini, mengabarkan kepada dunia ini tentang kabar kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang terus kami rayakan, kami peringati, dan juga kami maknai dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami hadir di pelataran Gedung Gereja Jemaat Rantepao, menaikkan pujian dan syukur kami bersama dengan jemaat-Mu. Kami terus memaknai akan kuasa Allah yang sungguh nyata. Melalui firman-Mu yang saat ini kami akan baca, kami akan renungkan bersama. Kami akan melihat, kami akan diyakinkan akan kuasa yang Allah sudah nyatakan melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga sungguh ya Tuhan, kami dapat dimampukan untuk boleh memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, untuk kami kabarkan, kami beritakan di tengah-tengah dunia ini. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 65 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku, di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi rang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku akan menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung yang kudus firman Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34. Saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan baru. Kebangkitan kita. Jadi
bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Namun, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa Ia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu
yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Ia mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangga puang. Subhanallah.
Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya luar biasa karena apa? Ya luar biasanya karena kita boleh bersama-sama memperingati dan merayakan satu peristiwa yang begitu penting dalam sejarah karya penyelamatan Allah bagi dunia. Bahwa sungguh Yesus telah bangkit. Dia telah menaklukkan kuasa maut. Karena itu tema kita dalam perenungan hari ini, segala sesuatu telah ditaklukkannya. Mintuna angge maritik na pupengkan noromo puang matua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertentangan yang terjadi antara para murid dengan orang-orang Yahudi, para pengikut Kristus dengan orang-orang yang belum menerima tentang kebangkitan, menjadi sesuatu yang terus dipertentangkan. Tetapi peristiwa itu dalam rangka kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah menjawab pertentangan yang ada, memberikan sebuah penegasan yang sungguh bahwa betul ada kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan yang telah dijawab, yang telah dibuktikan oleh Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Hal inilah yang ditegaskan dan dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Secara khusus yang kita boleh baca dan kita akan renungkan bersama hari ini. Penegasan yang disampaikan oleh Paulus juga sekaligus menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan itu. Bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi, penegasan yang disampaikan oleh Paulus bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Apa arti dari perkataan Paulus, penegasan Paulus? Bahwa tanpa kebangkitan Kristus adalah merupakan suatu kesia-siaan. Dan bahwa dosa masih akan terus menguasai dunia. Dan akan terus menguasai kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Hal ini Bapak Ibu dan Saudara penting untuk disampaikan. Karena inilah inti dari ajaran kita. Inti dari kekristenan kita tentang kebangkitan Kristus. Sehingga mengapa ini menjadi sebuah peristiwa yang begitu penting. Kalau selama ini satu peristiwa yang selalu kita rayakan dengan luar biasa, pada peristiwa kelahiran Yesus. Ya, coba kalau Bapak Ibu membandingkan bagaimana dan seperti apa persiapan-persiapan kita
ketika kita akan memasuki masa-masa Natal. Si bulan 10, bulan 10 misa, ya dirancang apa sih dari pogo. Kita nggak mau kumua landalium ki pakai baru te membasya susidak waktu dia pradigaraga, hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Termasuk mempersiapkan puji-pujian. Begitu waktu yang begitu panjang kita rancang untuk mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Termasuk dalam kehadiran kita dalam ibadah-ibadah perayaan Paskah. Ya kemarin di peringatan Jumat Agung ada begitu banyak kursi yang ada sampai di lumbung. Perayaan-perayaan Natal juga begitu kita antusias untuk hadir. Bahkan tidak hanya ibadah satu kali di gereja tetapi di kelompok-kelompok, di keluarga-keluarga. Suatu perbedaan yang begitu amat jauh dalam kita memperingati kelahiran dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus yang merupakan inti dari kekristenan, puncak dari karya penyelamatan Allah bagi dunia, bahwa semuanya tidak akan berarti, semuanya akan sia-sia dan tidak bermakna. Sia-sialah kepercayaan kita. Tak enak tuh kapatongan anta. Kita ada melimbang untuk Kristus demi otomatis. Nah kalau pertanyaan mendasar sebagai bukti yang nyata bahwa apakah memang sungguh Yesus telah bangkit? Apakah betul ada kebangkitan dari antara orang mati seperti yang dipahami oleh orang-orang yang Yahudi? Atau mungkin dipahami oleh banyak orang di luar sana? Dan tentu bahwa kita semua yang hadir tidak lagi punya pertanyaan yang sama. Atau jangan-jangan kita sama seperti dengan Thomas. Thomas yang meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Sebelum dia melihat, sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam lambung, dalam bekas paku. Tentu kita bukanlah Thomas-Thomas yang meragukan, yang tidak yakin akan kebangkitan Kristus. Kalau kita ragu, kalau kita tidak yakin berarti kita juga termasuk kalangan Thomas. Tapi kalau kita yakin, tentu kita bukanlah orang yang berada di barisan yang meragukan kuasa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus sebagai fakta sejarah, yakni terpenuhinya kata-kata Yesus apa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa memang anak manusia akan menderita, akan mati, akan dibunuh. Pun yang telah disampaikan beberapa kali sebelumnya, bahkan juga termasuk kepada para muridnya. Dan bahwa apa yang disampaikan itu betul, 3 hari kemudian dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dan kebenaran inilah yang kemudian didukung oleh apa yang dijumpai oleh Maria, para murid ketika mereka mendapatkan kubur yang kosong. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maria, ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada ratusan orang, mulai dari Maria Magdalena, Petrus dan para murid, bahkan
banyak orang lain yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Bahkan diyakini bahwa oleh kurang lebih hampir 3 miliar penduduk dunia. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus yang adalah merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa yang menjadi dasar dari kemenangan orang percaya melalui kuasa dosa yang telah ditaklukkan. Juga kemudian menjawab segala akar kepahitan, kesusahan, penderitaan yang terjadi oleh karena kuasa dosa. Sehingga tidak ada lagi sesuatu apapun yang tidak takluk di bawah kuasa daripada Allah, termasuk kuasa kematian. Kematian Kristus ketika Yesus berada dalam kubur, Yesus yang telah masuk ke dalam kerajaan maut, semuanya telah ditaklukkan melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Dan ini adalah merupakan sebuah kemenangan. Kemenangan yang berarti bahwa sebuah berita kelepasan, keselamatan dari perbudakan dosa. Seperti perayaan-perayaan Paskah yang boleh diperingati dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Dan ini menjadi juga suatu ungkapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Mazmur 118 yang telah kita baca bersama-sama. Bahkan sebuah penegasan yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam bacaan Mazmur ini, bahwa aku tidak akan mati tetapi tetap hidup. Sebuah pengakuan yang disampaikan pemazmur untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan merupakan sebuah puja dan pujian atas kelepasan dan keselamatan yang Tuhan sudah karyakan bagi umatnya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah respon atas pembebasan Allah dalam Yesus Kristus yang menjadi ungkapan syukur, yang menjadi pujian yang kita naikkan dan kita persembahkan kepadanya. Bahwa tidak sekedar menjadi sebuah berita kelepasan, tetapi juga sekaligus memulihkan kehidupan manusia dan juga seluruh ciptaan Allah oleh karena dosa dan kesalahan. Allah telah mengangkat ciptaan dari kubangan dosa yang telah menjauhkan manusia dari sang penciptanya oleh karena kekerasan hati. Karena itu bagaimana pemazmur mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan nyanyian dan merayakan kemenangan atas karya Tuhan. Bahkan juga sebagai berita sukacita bahwa tidak sekedar apa yang telah dinyatakan oleh Allah mau memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita adalah ciptaan baru. Sehingga Paskah juga merupakan sebuah berita lahirnya manusia sebagai sebuah ciptaan yang baru yang boleh melepaskan kehidupan manusia lama oleh karena pembaruan hidup dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut. Yang juga kemudian mengantar manusia menjadi Yerusalem yang baru. Sehingga kita hidup dalam kepastian dan sukacita dan membawa kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita nikmati bersama. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau Paskah sebagai peristiwa inti dari iman Kristen yang telah memulihkan ciptaan yang tercemar karena dosa, pemulihan itu tidak berhenti di situ saja, tetapi kemudian bagaimana Allah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan terus merawat kita sebagai ciptaannya yang dikasihinya. Dan sekaligus menjadi juga sebuah tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita
untuk merawat kehidupan kita, merawat bumi. Sebagaimana tema hari ulang tahun Gereja Toraja di tahun ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perayaan yang kita boleh nyatakan hari ini, Paskah sebagai kebangkitan Kristus yang telah menaklukkan kuasa maut, yang telah menaklukkan segala-galanya. Tentu bukan hanya sebuah perayaan, sebuah selebrasi yang kita nyatakan setiap tahun, tetapi kemudian juga sekaligus menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk menyaksikan bagi dunia, mengabarkan bagi dunia. Kita juga akan keluar dan pergi untuk memberitakan seperti yang disampaikan oleh Maria kepada para muridnya, bahwa sungguh dia telah melihat Tuhan, dia telah menyaksikannya. Maria telah menunjukkan betapa hebat dan kuasanya kebangkitan yang membuat dia tergerak untuk memberitakan kuasa kebangkitan kepada semua orang yang ditemuinya. Paskah kebangkitan Kristus, sebagaimana tema Paskah PGI, juga tentu akan menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dalam menghadapi ada begitu banyak persoalan-persoalan, pergumulan bahkan penderitaan, Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, telah lepas dari penderitaan, juga telah menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu marilah bersama-sama kita terus mengabarkan, memberitakan akan pembebasan dan kemenangan Kristus atas kuasa maut, karena Allah telah menaklukkan segala sesuatunya di bawah pemerintahan dan kuasanya. Mari bersama sejenak kita masuk dalam saat teduh. Sungguh betapa Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan maut sekalipun. Sebagai bukti yang nyata yang boleh kami imani bersama peristiwa yang telah terjadi, kubur kosong yang telah dijumpai oleh Maria dan para murid, perjumpaan Yesus dengan begitu banyak orang. Dan sekalipun kami tidak langsung melihat dengan mata kepala kami, tetapi oleh mata iman kami melihat dan menyaksikan bahwa sungguh Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut, yang menjadi berita sukacita, yang membawa damai sejahtera, karena kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan atas kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Bersama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat, kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya, dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Dipersilakan PPGT Jemaat Rantepao menyatakan puji-pujiannya sebagai respon atas firman yang kita telah dengarkan. Disilakan. Cek.
Di salibmu, ya Tuhanku, ku datang mohon ampunanmu. Engkau telah mati di Kalvari untukku yang sungguh hina ini. Darahmu yang sucikanku, bukti kasih-Mu kepadaku. Tak kulihat kasih yang sungguh, dan tiada kasih yang seperti-Mu. Pengorbanan-Mu telah tebus dosaku. Kau bebaskanku dari seteru. Di salibmu, ya Tuhanku, ku datang mohon ampunanmu. Engkau telah mati di Kalvari untukku yang sungguh hina ini. Oh, darahmu yang sucikanku, bukti kasih-Mu kepadaku. Telah kulihat kasih yang sungguh, dan tiada kasih yang seperti-Mu. Pengorbanan-Mu telah tebus dosaku. Kau bebaskanku dari seteru. Kau bebaskanku dari Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang perayaan Paskah yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memperhatikan bahagian puji-pujian yang akan kita nyanyikan. Ada kantor, ada semua, dan ada anak-anak, perempuan dan laki-laki.
Dan untuk anak-anak, karena anak-anak kita sudah kurang yang hadir sekarang, tolong dibantu nanti anak-anak bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Limpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiada lagi penghukuman di hatiku, kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Disilakan kepada sekolah minggu. Setelah anak-anak kita sekolah minggu nanti mempersembahkan puji-pujiannya, ada informasi atau penyampaian dari panitia Hari Raya Gerejawi.
mati tersalib. Tapi Yesus hidup, Yesus bangkit, kubur kosong jadi bukti nyata, dan dia menampakkan diri kepada muridnya. Damai sejahtera, damai sejahtera, sesama kita di damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, hapus duka cita jadi damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, ku miliki damai sejahtera. Peace, peace be with you. 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 Damai sejahtera, damai sejahtera, di keluarga ada damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, ku miliki damai sejahtera. Yang bangkit, beri damai sejahtera. Ya, diberikan kesempatan kepada panitia raya gerejawi untuk menyampaikan sekaitan dengan kegiatan kita selanjutnya. Silakan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam Paskah. Kalau saya bilang salam Paskah, dia hidup, dia bangkit, dia menang. Kita ulangi, salam Paskah, dia hidup, dia bangkit, dia menang. Terima kasih. Sidang Paskah yang kami hormati, kami dari panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rantepao sepanjang tahun 2025. Kami bekerja berdasarkan surat keputusan dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao nomor 18 garing 2 Romawi garing 2025. SK ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2025. Kami mulai bekerja dengan segala keterbatasan. Mulai tanggal 5 Maret diawali hari Rabu Abu. Kemudian perayaan Kamis Putih dengan pembasuhan. Tiba pada Jemaat Agung. Hari kematian. Kemarin dalam Sabtu Sunyi dikisahkan lagi tentang pengorbanan Kristus bagi kita.
kami panitia mengatakan bahwa peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang usang dan yang tidak pernah usang dalam sejarah kehidupan manusia. Lonceng Paskah berdentang lagi di seluruh dunia. Kisah agung di kebun Yusuf Arimatea telah kita peringati kembali dengan sukacita. Karena itu Paskah adalah dasar kesaksian dan pelayanan, semangat dan tekad bagi kita untuk melayani sesama. Tugas kami panitia bukan hanya sampai di sini hari ini, tetapi akan berlanjut pada pranatal, Natal, kunci tahun, dan tahun baru. Kami mohon jemaat Tuhan, doakan kami panitia supaya dapat melanjutkan tugas pelayanan pada sepanjang tahun ini. Karena itu, perkenankan saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao, semua OIG, anggota jemaat yang selama kegiatan. Saya bersyukur karena kerjasamanya yang baik, selalu kerjasama. Sedangkan segala kekurangan dapat diatasi secara maksimal. Tentu di sana sini kami panitia merasakan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Itu pun bukan disengaja, cuma karena keterbatasan. Sekali lagi, panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan mulai dari Rabu Abu sampai saat ini. Demikian ungkapan kami dari panitia, nanti akan disambung pada ibadah jam 18.00 nanti sore. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Salam Paskah. Bangkit, hidup, menang. Tolepi, salam Paskah. Bangkit, hidup, menang. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan bersama kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh betapa Engkau Allah kami, Allah yang telah menaklukkan segala-galanya, termasuk kuasa kematian. Peristiwa kebangkitan Kristus, kubur yang telah kosong, perjumpaan dengan Maria, para murid, dan bahkan banyak orang, menjadi bukti yang nyata, yang kami pun imani dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang hari ini bersama dengan semua umat-Mu di muka bumi ini boleh memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Juga sekaligus menjadi sebuah tanggung jawab bersama bagi kami orang yang percaya
untuk terus boleh mengabarkan kepada dunia bahwa sungguh Yesus telah bangkit. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, dalam menikmati hidup anugerah-Mu, dalam menikmati kasih karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang terus mengasihi kami, mengasihi beberapa anggota jemaat Tuhan, orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan perawatan baik di rumah sakit, mereka yang sedang pemulihan di rumah masing-masing, orang tua terkasih kami, Opa Dea di Makassar, Nenek Wandi Tandi Lembang di Rembon, Ibu Yalanti Palamba di rumah, Ibu Emita Lesang dalam pemulihan di Jakarta, Ibu Katrina Limbong di rumah, Bapak Hendrik Popaton di Palu, Ibu Kurniati Galande dalam pemulihan di rumah, Saudara Desti yang sedang perawatan di rumah, orang tua terkasih kami Ibu Pendeta Dema Anggui dalam pemulihan di rumah di Buatalulolo, orang tua terkasih kami Nenek Tara dalam pemulihan, Nenek Ranu dalam pemulihan di rumah, saudara kami Ripka Membaya dalam pemulihan, anak kekasih Satria Puntu dalam pemulihan di rumah, Ibu Nova Kombong Noble di Rumah Sakit Marampa, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka sedang dalam mendapatkan perawatan dan pemulihan di rumah. Kami percaya bahwa dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan tetap Engkau nyatakan bagi mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima, memberkati obat-obat yang mereka terima, bahkan makan dan minum. Biarlah semuanya menjadi sumber kesembuhan bagi mereka, untuk mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang sedang mereka alami. Juga bagi para orang tua kami yang lanjut usia, dalam segala keterbatasan kelemahan mereka, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi orang tua kami, memberkati kehidupan mereka, sehingga sungguh ya Tuhan kita menikmati berkat kasih karunia Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, juga mendoakan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup mereka. Mereka yang juga merasakan duka cita oleh karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan juga mengasihi mereka. Kuatkan, hiburkan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur beberapa anggota jemaat Tuhan dalam minggu ini yang boleh menikmati berkat anugerah-Mu ya Tuhan melalui pertambahan usia bagi mereka. Biarlah ya Tuhan seiring dengan bertambahnya usia bagi mereka, akan semakin bertambah-tambah akan pengenalan akan Engkau, dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, berkati ya Tuhan melalui tuntunan kasih dari orang tua, dari keluarga, akan menuntun kehidupan anak-anak kami bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, demi untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Iya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang kami boleh angkat dalam seminggu ke depan ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Biarlah ya Tuhan semuanya boleh kami angkat dengan sukacita, semua karena perkenan-Mu. Kami mendoakan pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Ferdi Tandiupa dengan Saudari Resin pada 24 April di Jemaat Philadelphia, Sentani, Jayapura. Berkati persiapan kedua anak dan saudara kami, keluarga kedua belah pihak. Biarlah ya Tuhan pada waktunya nanti semua rangkaian pelayanan pemberkatan perkawinan dan juga resepsi perkawinan mereka boleh jalani dengan sukacita semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam rangka
penguraian hamba-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, dan juga peneguhan Pendeta Rita Indrawati pada 1 Mei 2025. Tuhan memberkati tim kerja, memberkati kami semua untuk semua rangkaian pelayanan, penguraian dan peneguhan ini. Semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan keluarga Bapak Pendeta Mangalo yang akan meninggalkan jemaat untuk beberapa hari ke depan, menghadiri wisuda anak kekasih yang Tuhan boleh berkati dalam perjuangannya. Biarlah ya Tuhan dalam tuntunan kasih penyertaan-Mu Engkau mengantar Bapak Pendeta bersama keluarga tiba dengan selamat di tempat tujuan, boleh menikmati sukacita atas wisuda anak kekasih yang Tuhan boleh anugerahkan, boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan jemaat untuk mengangkat tugas pelayanan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan. Berkati panitia, berkati kami semua Tuhan, juga untuk tanggung jawab panitia yang akan diselesaikan ke depan. Biarlah semuanya Tuhan boleh diselesaikan dengan baik semua karena campur tangan daripada-Mu melalui segenap jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pekerja gereja, semua yang Tuhan pakai Tuhan libatkan dalam pelayanan ini. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami dalam tugas panggilan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai libatkan dalam ibadah persekutuan kami melalui panitia Hari Raya Gerejawi yang telah berjerilah mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan sampai saat ini. Biarlah ya Tuhan masih ada tanggung jawab yang Tuhan karuniakan ke depan untuk boleh dikerjakan dengan sukacita semua karena perkenan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Berkati dalam tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan. Biarlah dengan sukacita ya Tuhan mereka sungguh dapat dimampukan melaksanakan tugas dengan baik dan menyelesaikan berbagai persoalan di tengah-tengah bangsa negara kami. Juga berkati aparat keamanan TNI Polri dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan hikmat dengan baik sehingga sungguh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami mensyukuri semuanya Tuhan, dan mensyukuri segala berkat-berkat yang ada pada diri kami. Berkati apa yang telah kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan sebagai tanda syukur kami. Semuanya dipakai dipergunakan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Juga Engkau memberkati setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Engkau yang selalu mengajar kami ya Tuhan untuk kami pakai dan kami pergunakan dengan baik setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau libatkan dalam pelayanan kami hari ini. Apa yang kami boleh nyatakannya Tuhan sebagai pelayanan untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mendoakan untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar sore. Bahkan ibadah-ibadah di berbagai tempat dalam rangka merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Biarlah bersama dengan umat-Mu ya Tuhan boleh dipersekutukan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuntun serta peliharakan kehidupan kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini doa syukur kami. Ini permohonan kami ya Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya, mari kita saling mengajak untuk menyebarkan berita sukacita bagi dunia ini,
Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari berkata, keselamatan oleh Tuhan tiada terhenti dan teruskan, serta beritakan, bahkan dilalu dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buang acungkanmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu akan hidupku berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari katakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terhenti dan teruskan, serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu, saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah Kristus sudah menaklukkan segalanya. Itulah yang menjadi kekuatanmu dalam menjalani hidup ini. Siang telah bangkit. Arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian syukur kita untuk persekutuan yang boleh tercipta ini, dan kita akan melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita lantunkan pujian Allah mengutus putranya Yesus. Yesus hidup, ada hari esok, karena Dia hidup, ku tak gentar, dan aku tahu hari esok di tangan-Nya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir pula deritaku, kau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas nama Majelis Gereja dan segenap warga jemaat menyampaikan selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus terus memberkati kita dalam kehidupan ini. Mari kita masing-masing bersyukur kepadanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, gereja bisa foto di depan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, rekan masih gereja ke depan panggung, kita ambil gambar satu kali. Mana sokoknya? Mana sokok Bagi sokoknya. sudah tandi.